Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakat berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907. Jadi kalau dihitung 29 tahun lamanya perang di negeri Toba ini terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara 14 Februari 1845 dan kemudian naik tahta pada usia 19 tahun. Pada tahun 1870 beliau termasuk salah satu pejuang dan pahlawan Indonesia yang paling gigih dalam melawan penjajah Belanda, sehingga diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 atau 1961. Bahkan nama beliau diabadikan dengan dipakai sebagai nama jalan di beberapa kawasan Indonesia. Perjuangan dan kegigihan Sisingamangaraja dalam perang Batak ini akan dibahas dalam paparan berikut. Sejarah Perang Batak. Sejarah perang di Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu masa kedatangan Belanda di Sumatera, masa konflik kepercayaan dan agama, masa peperangan, dan masa wafatnya Raja Sisingamangaraja. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak keterangan berikut ini. Sejarah Perang Batak. Sejarah perang di Batak terdiri dari beberapa masa dan fase, yaitu masa kedatangan Belanda di Sumatera, masa konflik kepercayaan dan agama, masa peperangan, dan masa wafatnya Raja Sisingamangaraja. Untuk lebih jelasnya, simak keterangan berikut ini. Masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris Anglo-Dutch Treaty of 1824. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera sebagai maharaja di negeri Toba, bersamaan dengan dimulainya open door policy atau politik pintu terbuka Belanda. Politik ini bertujuan mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Namun Kesultanan Aceh dan Toba Batak tidak mau menandatangani Korte Verklaring atau perjanjian pendek di Sumatera. Padahal di sisi lain, seluruh wilayah Sumatera sudah membuka kerja sama dengan Belanda. Penolakan dan perlawanan Aceh dapat disimak dalam sejarah Perang Aceh melawan Belanda. Pada saat itu, dalam masa pemerintahan Sisingamangaraja, tepatnya abad ke-18, Sumatera Utara masih dalam kondisi damai dengan masyarakatnya yang mencari mata pencarian dengan berburu, bertani, beternak, dan sebagian lainnya berdagang. Sementara di daerah Sumatera lainnya kecuali Aceh sudah di bawah kekuasaan Belanda. Sisingamangaraja merupakan raja yang sangat bijaksana, anti perbudakan, anti penindasan, dan menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Beliau juga sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. 2. Masa konflik agama dan keyakinan di Batak. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya yang bernama Dr. Nommensen.
Dan pada awalnya Raja Sisingamangaraja tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisingamangaraja melakukan tindakan preventif. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda, diantaranya raja-raja Huta Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakkara Sisingamangaraja menolak adanya agama Kristen di wilayahnya. Hal ini dikarenakan masih mempertahankan dan menghormati agama asli Batak, yaitu Parmalim. Agama Parmalim ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Pengaruh para penginjil RMG Rheinische Missionsgesellschaft di Silindung dan Bahal Batu semakin besar dan menyebarnya di sana. Ditambah lagi para misionaris ini mempunyai kedekatan yang erat dengan tentara dan pemerintah Belanda. Hal ini menimbulkan keresahan dalam kerajaan Batak yang menganggap Belanda memanfaatkan konflik antara masyarakat Batak dengan para misionaris dengan tujuan untuk menguasai tanah Batak. Segera untuk memadamkan penyebaran agama dari misionaris yang sudah ditunggangi kepentingan politik itu, Sisingamangaraja melakukan pengusiran terhadap misionaris di Silindung dan Bahal Batu. Tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial.